Contohnya yang tidak pantas kata para ulama walimah. Ya, tamu-tamu pejabat masuknya ke hotel. Tamu-tamu biasa bak lapangan tanuh hidup. Pernah lihat itu di Hermes. Ya, tamu-tamu hebat ke dalam Hermes, dalam suatu hotel masuknya. Tamu-tamu biasa bak tanuh lapang hidup itu. Ya. Bahkan ada yang satu hari khusus orang-orang hebat, hari berikutnya orang-orang biasa. Padahal yang milih dia jadi pejabat orang-orang biasa, tukang becak yang membuat dia menjadi seorang anggota dewan. Bukan orang-orang yang kaya tadi. Orang-orang kaya ini mungkin rata-rata nggak pergi ke TPS. Menengah ke atas rata-rata nggak pergi ke TPS, betul nggak? Hah? Yang rata-rata ke TPS itu menengah ke bawah. Tukang becak menjadi sebab dia menjadi anggota dewan. Tukang becak menjadi sebab dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati. Pai kaji presiden, jadi gubernur, jadi bupati, urang kaya ile mita. Urang yang hanai pilih ji. Ya. Ini keliru dan ini menyakitkan hati seorang muslim yang miskin. Maka Nabi menyatakan syarru ta'ami ta'amul walimah, merupakan undangan makanan yang paling buruk yang tidak ada berkahnya adalah acara walimah yud'a laha al-aghniya wa yutraku laha al-fuqara. Sebuah acara walimah yang diundang hanya orang kaya sedangkan orang miskin tidak diundang. Itu acara walimah yang paling buruk yang tidak ada berkahnya dalam Islam. Ya. Tidak ada berkahnya. Sabda Nabi SAW, hati-hati yang membuat walimah. Nah, apalagi sebagian orang, ya kalau datang orang yang berpakaian, ya Islam Malay, umah kiban kamar boleh pakai ustaz terus, belum menepak nama orang lain. Malu dia datang saudaranya berjenggot, celana cingkrang. Subhanallah, malu datang tamu bercadar. Padahal dia seorang muslim. Pada Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kecuali orang lain datang telanjang, dia enggak malu. Pede dia, senang punya tamu yang banyak telanjang. Ya. Kenapa demikian? Karena itulah bahasa Nabi untuk wanita-wanita yang berpakaian seperti itu. Nabi menyatakan kasiyatun ariyat. Nanti setelah aku meninggal akan ada wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang. Karena ketat membentukkan tubuhnya. Bangga dia banyak tamu seperti itu. Ya, apalagi datang tamu naik mobil-mobil besar, masya Allah, mobil-mobil mewah. Ya, dengan pakaian-pakaian dunianya, senang dari dalam keluar menyambut tamunya. Begitu datang tamu pakai cadar, berjenggot, celana cingkrang, uli koi pelung, yuja ba'na imerpa. Ya, subhanallah. Padahal Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan Nabi bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum bi salatihim wa du'ai wa ikhlasihim. Kalian itu ditolong dan dibantu oleh Allah karena kalian memperhatikan saudara-saudara kalian yang miskin. Karena ikhlasnya mereka di dalam membantu kalian, karena ikhlasnya mereka di dalam mendoakan kalian, dan karena salat mereka. Orang yang paling banyak salat dia orang yang paling berjasa buat kita. Buktinya kata para ulama, karena setiap tasyahud akhir atau setiap di tasyahud dia akan membacakan doa wa ala ibadillahi salihin. Ini mencakup seluruh hamba-hamba yang saleh. Orang yang paling banyak salat, orang yang paling banyak berdoa untuk orang lain. Kata Nabi, kalian dibantu dan diberikan rezeki oleh Allah karena orang-orang miskin di antara kalian. Karena salat mereka, karena keikhlasan mereka, dan karena doa mereka. Sekarang pertanyaan jemaah, ada orang teman, dia sering bantu kita, kasih uang dalam sebulan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi jarang mendoakan kita. Ada tetangga kita miskin. Kita enggak hana tabuh arti lidahnya misalkan. Kita menganggap dia enggak punya nilai di sisi kita. Padahal kita enggak tahu. Dia di sepertiga akhir malam, dia bagus mendoakan kita. Ya Allah, pertemukan saya kembali tetangga saya ini di dalam syurgamu. Di dalam sujudnya dia mendoakan kita. Mana lebih berjasa jemaah, pejabat tadi atau dia? Lebih berjasa ini doa. Orang tadi hanya sekedar dunia yang dia berikan. Sedangkan dia mendoakan kita dalam sujudnya. Dia mendoakan kita di dalam salatnya. Maka Nabi menyatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian dibantu dan diberi rezeki oleh Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Karena keikhlasan mereka, salat mereka, wa du'aihim, dan karena doa mereka. Nah, wallahu ta'ala alam.